Halo, perkenalkan nama saya Albert Gani, kelas 10 IPA 1 nomor absen 2. Hari ini saya akan membahas dua materi, yaitu masa sebelum mengenal tulisan dan zaman batu. Praaksara adalah masa sebelum adanya sejarah. Praaksara berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Masa praaksara juga bisa diartikan sebagai masa sebelum adanya tulisan. Zaman praaksara dapat juga disebutkan sebagai zaman prasejarah atau nirleka. Nirleka berasal dari kata nir yang berarti tidak ada dan leka yang berarti tulisan. Zaman praaksara berakhir setelah adanya tulisan. Zaman praaksara di setiap negara berakhir berbeda-beda. Manusia yang tinggal di zaman praaksara disebut sebagai manusia purba atau praaksara atau prasejarah. Ada banyak istilah yang membantu memahami sejarah zaman praaksara, seperti 1. Fosil. Berasal dari bahasa Latin yaitu fossa yang berarti menggali dari dalam tanah. Secara umum, fosil adalah sisa atau jejak makhluk hidup yang terawetkan oleh lapisan bumi. Syarat sebuah benda dikategorikan sebagai fosil adalah harus terawetkan secara alami, padat dan keras dan berumur lebih dari 11.000 tahun. Yang kedua, artefak. Artefak adalah benda yang dibuat manusia atau menampakkan bahwa adanya jejak manusia. Benda tersebut harus bergerak atau dipindahkan oleh manusia dengan mudah, merusak atau mengubah bentuknya. Yang ketiga, bofak, kofak, biofak. Merupakan benda yang tidak pernah diubah manusia tapi menjadi bagian dalam hidupnya, seperti tulang gajah purba atau sisa tulang. Ekofak merupakan benda yang memperlihatkan bagaimana cara manusia beradaptasi. Yang keempat, fitur. Fitur merupakan gejala aktivitas manusia, seperti candi, gereja, dan lubang sampah. Zaman batu di Indonesia dibagi menjadi 4, tetapi kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu Paleolitikum dan Mesolitikum. Zaman Paleolitikum berlangsung sejak 5.000 hingga 10.000 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia saat itu kita bisa menemukan Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Homo wajakensis, Homo floresiensis, Homo sulensis. Manusia ini hidupnya di pinggiran sungai karena mereka sangat bergantung kepada alam untuk hidup. Mereka relatif hidup nomaden atau berpindah-pindah. Mereka memburu menggunakan tulang dan batu yang dibentuk menjadi tombak dan kapak. Pada zaman Mesolitikum yang berlangsung sejak 10.000 tahun Masehi, Indonesia kedatangan ras baru, yaitu Austromelanoid dan Mongoloid yang berasal dari Asia Tenggara. Ras-ras lama yang berasal dari zaman Paleolitikum diduga musnah karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang semakin berkembang. Ras-ras baru ini menguasai hampir seluruh daratan Nusantara. Manusia di zaman ini mulai mengubah pola hidupnya dengan menetap di gua dekat sungai, yaitu Abrissaurus. Mereka juga mulai membagi tugas sebagai laki-laki berburu, perempuan menjadi ibu rumah tangga. Dan tidak lupa pula, api sudah ditemukan di zaman ini dengan cara menggesekkan batu. Api ini digunakan untuk memasak dan menghangatkan tubuh. Pada akhir zaman Mesolitikum, manusia mulai mengenal bercocok tanam. Manusia juga mulai menemukan kepercayaan sederhana yang mereka sebut sebagai leang peta kare. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.